Sakin ol, sakin ol. Bitirin uzaklığı! Hai sahabat berbaju besi, pada kesempatan ini kami akan membahas film sejarah yang fenomenal mengenai pasukan elit Sultan Al-Fatih menghadapi legenda manusia yang paling kejam yaitu Dracula. Dalam video akan berfokus pada perjalanan misi para pasukan Delilah itu sendiri hingga pertarungan mereka menghadapi Dracula. Lantas, mampukah para Delilah menyelesaikan misi rahasia mereka? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di abad ke-15, pada masa pemerintahan Turki Ottoman yaitu Sultan Murad II, wilayah Rumania yang ketika itu dipegang oleh Vlad II Dracul berhasil dikuasai tanpa adanya pertumpahan darah. Untuk menjaga loyalitas Vlad II Dracul, Murad II meminta anak Vlad yaitu Rado dan Vlad III untuk menjadi jaminan. Di Edirne, Vlad III lalu diberi pendidikan layak bersama anak Murad II yaitu Mehmet II. Hingga nantinya Mehmet II dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, sedang Vlad III menjadi sang Dracula. Diperlihatkan Vlad sang Dracula sedang berjalan memasuki istananya yang di setiap pinggiran jalan terdapat tancapan tiang-tiang berisi mayat pasukan Turki dan orang-orang yang telah dihukum mati olehnya. Datanglah seorang pengirim pesan dari Sultan Mehmet kepada Dracula. Sultan Mehmet meminta Dracula berhenti membuat kezaliman dengan membunuh dan menindas siapapun dengan keji. Dan jika masih melakukan hal itu, Sultan akan memberi hukuman berat untuknya. Akan tetapi, Dracula tidak ambil pusing. Malahan, ia menyiksa pengantar surat itu dan membunuhnya dengan sadis. Kemudian diperlihatkan Sultan Mehmet menuju ke sebuah lokasi rahasia. Di tempat itu, dia bertemu seorang yang disebut sebagai ayah Sultan, yang mirip seperti agen khusus kerajaan. Di sini, Sultan Mehmet amat bersedih melihat tingkah laku Dracula yang sudah dianggapnya sebagai saudaranya sendiri, namun berkhianat kepada mereka. Bahkan berani membunuh utusan yang dikirim sebelumnya sebagai peringatan terakhir. Untuk itu, ia meminta ayah Sultan agar menyelesaikan misi rahasia dengan mengirimkan pasukan khusus yang disebut Delilah atau pasukan singa-singa gila untuk membunuh Vlad sang Dracula itu. Kemudian di sebuah tempat pertemuan, ayah Sultan bertemu dengan para Delilah itu. Para Delilah itu berjumlah 7 orang, yang antara lain adalah Gokakur sebagai pimpinan, Asgar, Kongar, Mubaris, Kuman, Sukun, dan Atses. Moto mereka adalah setajam pedang Zulfikar Ali dan seadil Umar bin Khattab. Hampir mirip dengan pasukan Akinji yang telah kami bahas di video sebelumnya. Pasukan ini juga bergerak sendiri, namun mereka lebih tersembunyi karena posisi mereka hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Dan jika tewas, maka mereka ditempatkan di lokasi yang tidak diketahui. Ayah Sultan segera memberi misi untuk membunuh Dracula yang telah lewat batas, dan para pasukan singa gila ini pun berangkat. Di tempat lain di sebuah gua, nampak seseorang ilmuwan bernama Shimiachi sedang membuat senjata rahasia untuk Dracula. Dracula lalu datang menanyai kapan senjatanya selesai. Senjata rahasia dari Shimiachi berupa wabah mematikan
Jika wabah ini tersebar di Turki, maka Kesultanan Turki dapat runtuh hanya dalam kurun waktu 1 malam saja. Simyaci lalu meminta beberapa tikus-tikus untuk menguji senjata kimia miliknya. Sedang para Deliler kini membicarakan jalur mereka untuk sampai ke Targoviste, yang merupakan lokasi kastil Dracula. Mereka memiliki jalur cepat namun haruslah melalui desa-desa yang menjadi pendukung dari Dracula. Dan jalan amannya, mereka harus berputar jauh ke bagian utara. Di sini Gokakure mengingatkan kembali tentang misi mereka. Mereka diperintahkan Sultan bukan semata-mata membunuh Dracula saja, tapi juga menegakkan keadilan di tempat-tempat yang mereka lalui. Dengan melewati jalur desa-desa tempat para pendukung Dracula, maka mereka secara tidak langsung dapat mencegah kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Dracula di tempat itu. Mereka kemudian memutuskan untuk melalui jalur cepat dan berbahaya demi menegakkan keadilan. Sementara seorang anak melihat Simyaci yang berbincang dengan Tuan Putri mengenai kesiapan senjata rahasia mereka. Sang anak kemudian memberi informasi itu kepada seorang pemburu yang merupakan mata-mata, dan pemburu itu mengabari langsung kepada Kostel, seorang pendeta di sebuah gereja yang sebenarnya bekerja sama dengan Turki. Di sebuah desa yang damai, diperlihatkan seorang wanita bernama Alaja yang sedang memberi ayahnya obat untuk kesembuhan sang ayah. Namun, tidak lama berselang, sekelompok pasukan kemudian datang dan membumi hanguskan desa tersebut. Tak selang lama, para Deliler juga tiba. Di sini kita dapat menyaksikan kehebatan para Deliler menghabisi pasukan yang membantai desa tersebut. Usai pertempuran, nampak desa benar-benar hancur. Alaja yang nampak sangat mencintai ayahnya harus merelakan kepergian sang ayah yang telah terbunuh. Sedang seorang Deliler bisu yaitu Sukun menemukan seorang bayi dan membuatnya terbawa ke masa kelamnya. Ibu Sukun harus terbunuh sejak dia masih kecil, dan amat menyedihkannya, sang ibu dibunuh sewaktu ia akan melahirkan adik Sukun. Dari situlah Sukun menjadi bisu atau tidak pernah lagi mau berbicara. Kisah ini menggambarkan seperti apa kisah hidup para Deliler yang membuat mereka menjadi kesatria-kesatria tangguh membela keadilan. Para Deliler lalu membawa Alija dan bayi itu ke sebuah perkemahan orang-orang Gipsi yang hidup nomaden. Di perkemahan para Gipsi, saat malam, mereka ditawari makan oleh seorang yang tak dikenali. Para Deliler sangatlah berhati-hati kepada orang yang tak dikenal. Keesokan paginya, para Deliler melanjutkan perjalanan. Sempat ada sedikit masalah, di mana Sukun yang amat mencintai bayi itu tidak rela meninggalkannya dan ingin membawanya pergi dalam melakukan misi. Namun Gokakure terus membujuknya, sebab sang bayi tidak mungkin bertahan hidup dengan mereka. Apalagi jika mereka sedang berperang. Sukun pun harus merelakan bayi itu dirawat oleh orang-orang Gipsi. Di kastil, Dracula didatangi utusan Paus Vatikan. Utusan itu membawa sebuah mahkota yang dipersembahkan untuk Dracula. Kemudian memberi pesan jika Paus amat bahagia mendengar informasi tentang kehebatan Dracula yang berhasil memerangi Turki. Kini, ia dijadikan pelindung mutlak bagi umat Kristen. Akan tetapi, Dracula yang angkuh
malah memberitahu jika ia sama sekali tidak ingin beriman kepada Paus. Ia malah mengancam kepausan jika ia telah berhasil menaklukkan Turki, maka Vatikan harus tunduk kepadanya dan mau menganggapnya sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai Tuhan itu sendiri. Para Deliler sedang beristirahat di sebuah tempat. Namun, tiba-tiba mereka memperoleh serangan dari pasukan Dracula. Mereka berhasil membunuh pasukan itu. Akan tetapi, salah satu dari mereka yaitu Kongar harus terkena panah dan dalam keadaan kritis. Untuk itu, Kongar harus segera dibawa pergi. Dalam sebuah penyembuhan, nampak Kongar ditimbun dalam sebuah pasir dan tidak berselang lama, Kongar akhirnya sembuh dan hidup kembali. Para Deliler sampai di sebuah bar. Di sini mereka hanya berniat untuk singgah makan. Akan tetapi di bar itu sedang diselenggarakan pertandingan gulat. Dan ketika itu, seorang penggulat melihat para Deliler, namun tidak mengetahui mereka siapa. Si penggulat lalu mengompori para Deliler. Karena merasa tak tahan dengan penghinaan dari si penggulat, akhirnya Sukun si bisu menaiki area pergulatan. Tak selang lama, Sukun pun menang dan seolah tidak terjadi apa-apa. Para Deliler melanjutkan makanannya. Dan keesokan harinya, para Deliler berhenti sejenak untuk beristirahat. Kemudian Kuman menyuruh Atses untuk mengambil persediaan air mereka di sungai terdekat. Di sungai itu rupanya Atses ditemui seseorang yang sempat memberi mereka makan di perkemahan Gipsy. Ternyata seseorang itu adalah suruhan dari Dracul untuk mengintai para Deliler. Ia lalu menyerang dan menangkap Atses. Sementara Kuman merasa ada yang tidak beres, sebab Atses telah lama tak kembali. Ia pun segera menyusul Atses, namun sesampainya di sana, Atses tidak ada dan hanya menyisahkan pedangnya. Belli ki yiğidi katletmemişler kardeş. Gel, alacağız. Para Deliler sampai di sebuah desa yang telah dekat dengan kastil Dracula. Di desa itu, nampak orang-orang kebingungan setelah melihat para Deliler memasuki sebuah gereja dan bertemu pendeta Crowley di sana. Di dalam sebuah gereja, pembicaraan mereka diketahui oleh seorang anak yang tadi sempat membocorkan rahasia senjata kimia dari Dracula. Untuk itu, mereka mencari tempat yang lebih baik untuk membahas masalah-masalah rahasia. Kemudian di sebuah tempat, mereka menyusun misi di esok hari untuk mengepung kastil Dracula. Di sini Karali mengungkapkan tentang wabah yang akan disebarkan oleh Dracula melalui tikus. Tikus yang telah diberi makan daging, darah, dan lumut merah. Tikus itu dapat menjadi monster yang sangat mengerikan suatu saat nanti. Oleh karenanya, Karali ditugaskan untuk menghancurkan tempat penelitian Dracula bersama senjatanya, sedang para Deliler akan menghadapi Dracula secara langsung. Keesokan paginya, sebelum melakukan misi terakhir, Gokakure memberi simbol Deliler miliknya kepada seorang anak yang menandai jika anak itu suatu hari nanti akan menjadi seorang Deliler seperti mereka. Lalu mereka pun pergi menuju tempat Dracula.
Sedang Dracula diperlihatkan di sebuah sungai dan melakukan doa. Di sini dikisahkan tentang Dracula yang berniat untuk menaklukkan dunia dengan api dan kekejaman. Ia meminta kepada Tuhan agar tidak dikalahkan oleh para pasukan Turki, seperti yang terjadi sebelumnya dan yang telah terjadi juga kepada ayahnya. Ia mengutuk ayahnya yang mengaku kalah kepada Turki dan membawanya terpenjara di kerajaan Turki semasa kecil. Ia lalu bersumpah jika ia menang, ia akan membaptis seluruh umat manusia. Akan tetapi, jika ia kalah, maka ia akan bergentayangan di kegelapan dan menggelapkan nama Tuhan itu sendiri. Pendeta Karali berhasil memasuki gua tempat penelitian Dracula dan membakar semua yang ada. Sedang para Deliler kini menuju kastil Dracula dan mendapati Dracula yang ingin mengeksekusi mati Atses. Dari sini, para Deliler segera mengucap sumpah setia dan siap untuk mati syahid dalam membela keadilan. Sebelum berperang, pasukan Deliler yang lain tiba di bawah pimpinan Kongar yang sebelumnya telah sembuh. Kini Deliler berjumlah lebih banyak meskipun pasukan Dracula juga jauh lebih banyak. Dan pertempuran akhir Deliler versus Dracula pun terjadi. Sancağımı yedektim. Hanın divanına da. Varmam, baş tacım. Muhammedül Emin'dir. Kaderde ne varsa o... Haydi bre! Usai pertempuran, Sukun yang membisu kini mendapati Kostel yang ternyata merupakan si pembunuh ibunya sewaktu kecil. Ia lalu membalas kematian itu dengan membunuh Kostel dengan cara yang sama. Setelah itu Sukun berteriak dengan moto para Deliler. Hal ini tentu saja mengejutkan mereka karena para Deliler baru mengetahui jika Sukun dapat berbicara. Sedang Gokor berhasil membunuh Dracula dan menyelesaikan misi Deliler terhadap Sultan Mehmed. Film pun selesai dengan diperlihatkan scene para Deliler mengangkut mayat Atses. Atses kemudian dikebumikan di tempat yang tidak diketahui dan para Deliler kembali memasuki gunung-gunung tempat persembunyian mereka. Yürüyenler. Onlar Deliler. Meydanda kalırsam belki de hiç kimse bitmedi.